Ya, ingin langsung ke Prof Yono melanjutkan lagi, Prof. Tapi ya ini dia Prof yang agak-agak ngeri-ngeri sedap, Prof, gitu ya. Karena 2 minggu yang lalu saya baru aja tes dan alhamdulillah tes saya tuh negatif gitu ya. Negatifnya palsu apa bener ini, Prof? Ini pertanyaan juga nih buat publik nih, dari publik nih. Oke, baik. Jadi seperti ini. Salah satu yang khas dari unik dari BA2 adalah dia tidak punya delesi pada 6970 yang menyebabkan SGTF. Jadi kalau kemarin itu pada BA1 Omikron itu masih bisa dideteksi dengan PCR gen S dengan kemungkinan adalah probable kuat, sekarang untuk BA2 nggak bisa karena tidak ada delesi pada posisi 6970. Sehingga betul satu-satunya cara dalam riset sejauh ini untuk mendeteksi BA2 adalah dengan sequencing. Jadi kalau pemeriksaan tadi dikatakan ada positif atau negatif palsu, sangat mungkin untuk itu. Sangat mungkin. Prof, kenapa disebut siluman? Apakah ini juga selain juga tidak terdeteksi melalui PCR begitu ya? Apakah juga bisa sembunyi-sembunyi dari vaksin yang sudah ada di tubuh kita begitu? Ya, ada dua-duanya tepat. Tapi gini, saya mungkin boleh sampaikan kepada seluruh masyarakat ya, supaya tetap yang namanya ilmu itu mencerahkan, ilmu membuat kita waspada. Jadi gini, sebenarnya tinjauan ini ada 3. Pertama, tinjauan basic medical science, dalam arti kata tinjauan tentang mutasinya dan sebagainya. Ini adalah urusan orang bidang molecular medicine. Oke. Yang kedua adalah tinjauan clinical science tentang penyakitnya, gejalanya, tandanya dan sebagainya. Yang ketiga, tinjauan epidemiologi. Nah, sebutan ini tadi siluman adalah sebutan pada tinjauan basic medical science karena 2 hal. Yang pertama karena memang tidak terdeteksi dengan PCR. Itu satu. Kalau BA1 masih mungkin terdeteksi, kalau ini nggak mungkin terdeteksi. Yang kedua, bahwasanya dia evading. Bahasa kitanya menghindar dari imunitas. Dia punya kemampuan menghindar dari imunitas 30% lebih tinggi ketimbang BA1. Kalau BA1 kemarin saja sudah mampu menurunkan efektivitas vaksin sampai 50%, berarti kalau ditambah sekitar 30% dari 50%, berarti ini 65% menurunkan efektivitas vaksin, dalam arti kata dia menghindar dari imunitas untuk BA2. Dari situlah mungkin orang para ahli menyebutnya sebagai stealth atau siluman, itu maksudnya. Oke, kita ke Dr. Alex mendengar penjelasan siluman Omikron ini bisa tidak terdeteksi dengan PCR, kemudian juga menghindari imunitas bahkan sampai sekian persen begitu dibandingkan BA1. Apa yang harus dilakukan kalau seperti itu, Dr. Alex? Ya, jadi dengan adanya varian baru ini dan kemudian ada Omikron, kemudian ada BA1, ada BA2, kendatipun BA2 ini belum menjadi varian of concern, tapi ini tetap menjadi wake up call bagi masyarakat. Artinya, kendatipun selalu mendengar bahwa Omikron itu ringan, protokol kesehatan ini tidak boleh turun. Jadi kepatuhan ini harus tetap tinggi. Yang kedua, bahwa kita tidak semata-mata harus mengandalkan hasil laboratorium bahwa kita itu sakit. Ada yang disebut dengan pandangan klinis. Jadi pandangan klinis itu adalah orang yang bergejala, kemudian mereka yang kontak erat. Jadi kalau mereka bergejala, sebenarnya juga adalah orang yang tidak boleh memang masuk ke ruangan publik. Jadi tidak harus menunggu COVID-nya positif, maka dia menyatakan bahwa dia free dari infeksi, tidak. Jadi bagi mereka yang bergejala sebenarnya juga tidak boleh misalnya pergi ke puncak rame-rame antri 12 jam di tengah jalan. Ya, udah 2 kali. Jadi ini yang harus diingatkan karena hari ini kita libur panjang juga kan. Jadi oleh karena itu kepada masyarakat yang bergejala ini juga kita anjurkan untuk tetap menjaga diri baik-baik dan kemudian melakukan asesmen. Nah, terlebih juga bagi mereka yang komorbid, ini yang memburuk. Kalau kita lihat laporan kematian yang ada 200-300, itu semua memang COVID. Tapi COVID-nya nggak berdiri sendiri. COVID-nya itu diperburuk oleh komorbid yang tidak diobatin juga.
dia diabetes nggak berobat diabetes, dia hipertensi obat hipertensi nggak dimakan, kemudian dia obesitas dia makannya nggak dikurangin, kemudian juga dia asma atau PPOK dia juga tidak melakukan pengobatan. Jadi ini yang membuat perburukan. Nah kemudian kalaupun ada varian baru yang dilaporkan ini, seharusnya kita syukuri, artinya kemampuan deteksi kita, kemampuan para peneliti sudah lebih baik. Dan ini harus membuat kita harus lebih semangat lagi untuk mensukseskan vaksinasi booster. Jangan vaksinasi booster ini tidak kita kerjakan, karena pemerintah sudah menyiapkannya. Dan bagi mereka yang belum vaksinasi yang kedua, tidak akan bisa pergi ke vaksinasi booster kalau tidak menyelesaikan vaksinasi kedua. Jadi vaksinasi booster kita harapkan berpotensi untuk meningkatkan perlindungan. Kendati pun ada varian baru, termasuk itu apakah Omikron BA1 atau Omikron BA2, bahkan juga dilaporkan ada Omikron BA3. Dan ini menjadi tekad kita semua, bahwa vaksinasi ini harus menjadi keyakinan. Dengan adanya vaksinasi, perlindungan kita akan lebih baik. Dan ini bisa kita buktikan dari kajian laporan kematian yang sudah dilaporkan oleh kementerian. Oke, saya ke Dr. Windu. Dr. Windu, puncak dok. Nah, ini kan langsung puncak. Tapi bukan puncak Kabupaten Bogor gitu ya kan. Karena emang dapat perhatian dari 3 orang narasumber kita pagi ini, puncak tuh ya. Viral di sosmed soalnya. Oke, Dr. Windu Purnomo, saya mengatakan puncak itu kan artinya kan ya kemarin juga beberapa petinggi-petinggi negara ya kan menyatakan bahwa sudah ada grafik tren yang anti klimaks lah, bisa dikatakan seperti itu ya, Dr. Windu ya. Nah tapi sekali lagi Dr. Windu, kita mau kapan, berapa kali sih harus mengatakan anti klimaks gitu? Karena kedepannya ada Ramadan, kedepannya nanti ada Lebaran. Bagaimana Dr. Windu? Secara dari aspek epidemiologi. Ya, jadi kalau puncak, sebetulnya Indonesia sudah melewati puncak ya. Meskipun penurunannya belum tajam ya, tetapi sebetulnya Indonesia sudah melewati puncak beberapa hari yang lalu dan sekarang trennya menurun. Bahkan ada 15 provinsi di Indonesia ya, termasuk terutama yang paling cepat penurunannya itu kan DKI ya, DKI, kemudian Bali, NTB dan banyak lagi ya. Jadi ada 15 provinsi yang sudah ada penurunan. Beberapa sudah mulai melandai ya, jadi melandai itu dalam arti sudah mulai puncak tapi turunnya belum cepat ya. Jadi artinya itu adalah kabar baik ya, meskipun kasus masih tinggi ya, dan kematian memang puncaknya biasanya kan 2 minggu setelah puncak yang kasus ya. Jadi kalau kematian memang masih merambat naik ya, meskipun kecil ya. Nah, jadi diharapkan ya nanti menjelang Ramadan kita sudah lebih aman ya. Kemudian Lebaran mudah-mudahan sudah bagus lah ya, mudah-mudahan sudah bagus. Nah, tetapi kita tahu bahwa kalau kita tentu harus tetap konservatif ya, dalam arti progres ya, progres. Jadi jangan kita meniru beberapa negara di Eropa ya, kemudian tetangga kita sendiri gaya-gayaan buka masker tapi meningkat lagi gitu ya. Iya. Ya, sebaiknya jangan ya. Jadi kita tetap konservatif saja dulu, meskipun aktivitas maupun mobilitas di masyarakat bisa lebih longgar ya, tetapi tetap prokes harus tetap dijalankan ya. Jadi kenapa? Karena sekali lagi kalau kita tidak menginginkan ada mutasi-mutasi baru, jalan salah satunya adalah tadi yang paling penting adalah prokes ya, kemudian vaksinasi. Jadi vaksinasi harus karena kita masih sekitar hampir 70% ya sampai hari ini, hampir 70%. Jadi masih ada 30% yang belum tervaksinasi dosis 2, belum lengkap gitu. Nah itu kejar ya. Jadi yang harus kita kejar itu supaya kita menjadi lebih aman ya, dan yang kita harapkan kalau kita tidak ada transmisi, tentu mutasi-mutasi juga seharusnya tidak akan banyak terjadi, karena mutasi itu terjadi saat terjadi transmisi. Nah jadi, tapi ya kalau kita sendiri di Indonesia sudah baik, tetapi negara-negara lain ya, ini masih banyak yang tidak aman ya, kita juga masih tidak aman gitu. Jadi aman itu harus bersama-sama ya, global gitu ya, nggak bisa cuma Indonesia saja. Baik dokter. Nah jadi yang kita khawatirkan kan munculnya varian baru yang bermakna epidemiologis di luar Indonesia. Nah ini yang selalu akan
bahaya itu tetap Baik. bisa mengintai gitu. Iya, karena memang kalau virus itu kan karakteristiknya bermutasi dan berevolusi begitu. Jadi gimana caranya ya kita jangan sampai kena gitu aja. Ya, itu dia. Kalau udah kena jangan kena lagi gitu ya. Iya. Gak lulus nanti. Terima Baik. kasih Bapak pagi ini waktunya menyediakan untuk kami ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada Dr. Alexander Ginting, ada Dr. Windu Purnomo dan juga Prof. Yuwono. Terima kasih, sehat selalu untuk Anda semua. Sehat selalu.